Sejak kapan kamu tahu kalau hutang kita di pinjol legal itu bisa lunas loh? Bahkan kita hanya membayar 20% aja dari jumlah pinjaman kita. Contoh kita melakukan pinjaman 10 juta. Nah, kita bisa melakukan pembayaran hanya 20% aja. Lebih tepatnya berarti 2 juta saja. Kalau kita melakukan pinjaman 1 juta, berarti kita bisa membayar 200.000 aja. Tapi sayangnya hampir semua nasabah pinjam online, apalagi mereka yang galbay di pinjol legal, itu tidak mengetahui fakta ini loh. Kenapa? Karena yang pertama jarang dibahas, yang kedua ya seperti yang kita tahu. Kalau semua nasabah pinjam online tahu, ya jelas pasti banyak loh yang menggunakan cara ini. Jadi buat kamu yang simak video ini ya bisa dibilang kamu beruntung sih. Kalau dibilang beruntung ya karena kamu tahu loh kalau ada cara membayar pinjaman kita di pinjol legal cuma 20% aja dari total pinjaman kita. Dan cara ini itu resmi, legal dari OJK. Bahkan OJK sendiri yang menganjurkan cara ini. Jadi buat kamu nasabah pinjam online langsung aja simak video ini. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu bagaimana caranya agar kita membayar pinjaman kita di pinjol legal dengan 20% aja dari total jumlah pinjaman kita. Caranya dengan mengajukan surat restrukturisasi pinjaman kita. Maksudnya bagaimana tuh Bang? Kita mengajukan surat restrukturisasi. Susah banget ya disebutnya. Intinya itu ya, surat restrukturisasi. Nah, ini tidak tahu loh. Maksudnya hampir semua nasabah pinjam online itu tidak tahu. Padahal kalau kamu emang benar-benar tidak punya uang, seperti kamu di PHK dari pekerjaan dan ekonomi kamu sedang turun drastis, kamu bisa loh mengajukan surat restrukturisasi. Kita tidak sanggup membayar pinjaman kita di pinjol legal. Tapi ada tapinya, kamu harus punya bukti seperti kamu di PHK dari pekerjaan, ekonomi kamu sedang tidak stabil, atau kamu tidak punya uang sama sekali. Tapi yang terpenting itu bukti di PHK dari pekerjaan atau kamu tidak lagi bekerja. Nah, ini bukti yang sangat kuat. Kalau kamu punya bukti tersebut, maka pengajuan restrukturisasi kamu itu bakal di ACC atau lebih mudah di ACC. Tapi misalnya bagaimana Bang jika pihak pinjol tidak meng-ACC surat restrukturisasi kita? Lebih tepatnya mereka tidak menggubris. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah panik. Kalau pihak pinjol tidak melakukan tersebut, kamu SS ya, laporan kamu bahwa laporan kamu tidak digubris oleh pihak pinjol tersebut dan kamu laporkan ke pihak OJK. Seperti yang saya bilang, cara melaporkannya itu sudah saya sering share ya di video-video saya sebelumnya. Atau kamu ingin cara lengkapnya nih ya, berhubung di sini cuma cara ringkesnya aja. Nah, kalau kamu ingin cara lengkapnya, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Di situ lengkap ya cara mengajukan restrukturisasinya, dan jika tidak di ACC maka kita bisa melaporkan ke pihak OJK. Di situ sudah saya bahas lengkap ya untuk caranya. Jadi kamu bisa langsung simak aja di video tersebut. Lebih tepatnya di video kali ini saya itu hanya meluruskan di video sebelumnya supaya buat kamu yang tidak tahu bagaimana cara melunasi hutang kita, maksudnya bagaimana cara membayar hutang kita di pinjol legal hanya 20% saja dari total jumlah pinjaman. Untuk cara lengkapnya ada di video tersebut. Nah, oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu nih yang tidak tahu kalau sebenarnya hutang kamu di pinjol legal itu bisa dibayar 20% saja. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Apalagi buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau kamu emang di PHK dari pekerjaan. Saya yakin video ini sangat bermanfaat. Dan buat kamu juga yang ingin request tentang pembahasan selanjutnya, tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.